ini sejenisnya yaitu tikus. Yang kedua, kalau pada hama tanaman padi apa saja? Burung, ya betul. Terus ulat, ulat boleh masuk juga ulat. Untuk ulat. Terus serangga, serangga ya betul. Serangga apa lagi? Capung, capung. Boleh tidak apa-apa. Selanjutnya ini kedua tadi apa? Penyakit. Penyakit tanaman padi apa? Bakteri. Ya. Selanjutnya virus. Itu penyebab penyakit. Macam-macam penyakit tanaman padi. Yang pertama yaitu ada penyakit belas. Yaitu yang mana penyakit belas ini ada tampak bercak kuning di daun tanaman padi yang berbentuk ketupat kemudian memanjang sehingga membuat tanaman padi daunnya menjadi kuning. Yang selanjutnya itu ada penyakit pada tanaman padi itu penyakit kresek. Kresek kalau bahasa petani itu tanamannya menjadi kuning, mengering sehingga menjadi mati. Banyak macam-macam penyakit tanaman padi. Selanjutnya yaitu yang ketiga tadi faktor biotik disebabkan oleh apa? Ketersediaan air, kondisi pencaharian yang tidak optimal, suhu dan kelembapan, kesulitan. Ya, di sini betul sekali yaitu persediaan air, suhu dan kelembapan, kesuburan tanah, dan pencahayaan yang tidak optimal. Itu kerusakan yang disebabkan oleh faktor abiotik. Misalkan di sini anak-anak sudah paham kan? Misalnya di sini pada tanaman jagung, misalnya digantikan dengan tanaman jagung di gambar sini. Tanaman jagung tersebut mengalami daun menguning, kemudian mati. Itu disebabkan faktor apa? Biotik. Ya betul. Boleh terus dulu sama. Nah, seandainya di sini tanaman nomor 3 ini diganti pada tanaman pangan umbi-umbian, misalnya singkong. Singkong di sini mengalami kerusakan akibat dimakan rayap. Dimakan rayap sehingga mengalami kerusakan pada bagian batang dan akar. Itu termasuk kerusakan apa? Kerusakan? Ada yang lain? Abiotik. Alasannya? Alasan? Betul. Dan jawabannya namanya yaitu faktor abiotik. Kalau kita diganti dengan singkong. Jadi faktor abiotik karena kerusakan disebabkan oleh abiotik. Nah, di sini ada yang pertama hama, yang kedua penyakit, ketiga genetik. Ada yang tahu faktor genetik? Apa yang dimaksud dengan faktor genetik? Faktor genetik. Gen. Ya, tidak apa-apa. Faktor genetik yaitu faktor keturunan, faktor gen. Berarti keturunan. Jadi kerusakan faktor biotik dapat disebabkan oleh faktor genetik, yaitu faktor keturunannya. Selanjutnya, di sini kita sudah melakukan penelaahan tentang kerusakan disebabkan oleh faktor abiotik dan menelaah kerusakan faktor abiotik. Selanjutnya kita melakukan pengamatan tanda-tanda kerusakan tanaman pangan yang disebabkan oleh faktor biotik dan abiotik. Sebelum kita melakukan pengamatan atau identifikasi tentang tanda kerusakan pada tanaman pangan, Bapak akan membagi kelompok terlebih dahulu. Mulai dari sini, ini adalah kelompok 1. Silakan ditulis nanti kelompok 1. Di sini kelompok 2. Nanti porsinya disusun di sini kelompok 1, di situ kelompok 2. Tetap Bapak ingatkan sekali lagi, mana kita menjaga protokol kesehatan karena kita masih di masa pandemi. Tetap menjaga jarak, mencuci tangan. Selanjutnya sebelum kita melakukan pengamatan, Bapak di sini mempunyai sebuah video tentang cara-cara identifikasi tanaman pada tanaman kedelai. Silakan diperhatikan dan diamati. Nah, di sini ada hama.
Sini para tanaman adalah ya. Yang kedua adalah kubik kecil yang merusak kolom dan biji kemudian bisa cair dalam biji. Yang ketiga adalah kubik kecil pucat yang mana menyerang kolom dan memakan bijinya. Yang keempat adalah kubik coklat yang mana bisa menyerang kolom dan biji. Yang kelima adalah hemat granit yang memakan kolom yang benar dan kolom yang mudah. Apa yang dilakukan adalah penyakit. Yang pertama adalah musuh yang disebabkan kondisi lembab, timbulnya jamur dan bau akan satu sama lain. Yang kedua adalah musuh datang yang disebabkan kelembapan tinggi dan jamur akan bertahan lama. Ini disebabkan oleh faktor biotik. Oleh kelembapan. Yang ketiga adalah bayi militer, yaitu yang mengakibatkan jauh menjadi normal. Faktor biotik ketiga adalah guna. Adanya rumput yaitu rumput liar yang sulit dibasmi karena menghasilkan umbi yang membuat tanaman cepat beregenerasi. Selanjutnya adalah faktor genetik yaitu tanah. Pada tanaman kedelai ini, lahan memiliki jenis tanah clay yang mana tekstur halus dan licin dengan sedikit bagian agak kasar, melekat, dapat dibentuk juga mudah hancur. Mungkin cukup itu saja video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video tentang cara identifikasi tanaman yang mengalami kerusakan. Silakan dibentuk untuk kelompoknya, dibikin kelompok di sana untuk kelompok luar jadi di sini Bapak akan membagikan data medik. Di sini kita akan melakukan pengamatan. Sini gambar yang ini mungkin ditulis nama kelompok, nama anggota. Untuk yang diamati di sini Bapak mempunyai sebuah gambar. Nah, di sini kita melakukan pengamatan melalui gambar. Seharusnya kita melakukan pengamatan menggunakan tumbuhan karena sulit untuk mencari tumbuhan yang mengalami tanda kerusakan karena kita memasuki musim penghujan. Jadi di sini kita menggunakan gambar. Di sini silakan kelompok untuk mengambil salah satu kelompok mengambil gambar yang mana yang akan diamati atau diidentifikasi. Silakan perwakilannya. Ini kelompok satu, ambil yang. Nah, untuk kelompok dua, ini silakan ada pertanyaan. Silakan bertanya masih. Nah, ini ditulis di lembar jawaban di sini. Ini lembar pengamatannya. Jadi yang lainnya untuk mencari halaman, untuk mencari apa itu literasinya bisa menggunakan modul. Selanjutnya bisa menggunakan handout, menggunakan api Android melalui internet. Bapak silakan. Kalau ada pertanyaan silakan untuk ditanya. Ya. Ya di sini diisi nama yang. Nah,
di sini kan ini kan ada 3 gambar. Yang pertama yaitu gambar tanamannya bagian tanaman mengalami kerusakan apa, terus gejala kerusakannya apa, terus antibiotik dan antibiotik. Silakan ditulis di sini ataupun di buku tidak apa-apa. Maka di sini akan Bapak nilai untuk sikap kalian dalam berdiskusi. Di sini sudah Bapak nilai mulai dari kalian masuk dalam kelas, kemudian keterampilannya saat berdiskusi, keaktifan, kedisiplinan. Di sini Bapak akan nilai. Untuk kelompok 2 sudah selesai, kelompok 1 apa sudah selesai? Sudah. Silakan kalau sudah selesai untuk kelompok 1, Bapak persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi untuk mengamati tanda-tanda kerusakan pada tanaman pangan. Silakan untuk pemaparan. Siapa? Suci. Silakan untuk presentasi ke depan. Untuk kelompok lain, silakan untuk mendengarkan hasil presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, Rumana, Dedi, Dinda, Devisa, Suci. Di sini saya akan mewakili kelompok kami untuk mempresentasikan hasil pengamatan yang kami lakukan. Tanaman kacang kedelai. Bagian tanaman yang mengalami kerusakan yaitu pada daun. Tanda-tanda kerusakan daun menjadi mengkerut atau melengkung. Daun keadaan mengkilat, hati daun tampak menguning. Penyebab faktor abiotik. Kedua, singkong. Bagian tanaman yang mengalami kerusakan yaitu pada akar dan batang. Tanda-tanda kerusakan yaitu ditandai dengan adanya terowongan di permukaan batang yang mengarah ke atas yang disebabkan oleh raya. Penyebab faktor biotik. Yang ketiga, jagung. Bagian tanaman yang mengalami kerusakan yaitu daun. Tanda-tanda kerusakan adanya bekas gigitan ulat pada daun yang menyebabkan daun menjadi bolong dan berongga yang disebabkan oleh ulat geraya. Penyebab faktor biotik. Sudah presentasi dari kelompok 1. Untuk kelompok yang lain, apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan untuk bertanya. Silakan untuk berdiri bertanya. Apa pertanyaan? Tanda kerusakan pada faktor biotik dapat disebabkan oleh kemudian penyakit. Apa perbedaan nomornya? Siapa yang menjawab? Dinda. Silakan untuk Dinda untuk menjawab. Hama adalah hewan yang akan menyerang tanaman petani. Penyebab penyakit adalah sebuah bakteri atau virus yang mengancam pertumbuhan tanaman tersebut. Biasanya hama berupa hewan seperti tikus, lereng, ulat, dan lainnya. Sedangkan penyakit contohnya awak daun bakteri yang merupakan bakteri yang tersebar luas dan dapat menurut hasil panen. Ya, itu jawaban dari kelompok 1. Apakah kelompok 2 sudah puas dengan jawabannya? Ya. Masih ada pertanyaan lagi apa tidak? Ya. Cukup ya? Cukup. Ya, silakan untuk kelompok 1 untuk duduk kembali. Silakan untuk duduk, silakan duduk. Ya, kita kasih aplaus dulu. Kita memperhatikan pengamalannya dengan baik dan benar.
Untuk selanjutnya kami persilakan, Bapak persilakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi pengamatannya atau identifikasi tentang tanda-tanda kerusakannya. Jadi ada 3 gambar ya. Silakan untuk Bapak yang akan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang di mana Apal, Mailan, Intan, Amalia. Di sini saya akan mengawali kelompok kami untuk mempresentasikan hasil pengamatan yang kami lakukan. Tanda tanaman padi. Bagian tanaman yang mengalami kerusakan yaitu pada daun. Tanda-tanda kerusakan pada kaki daun yang berupa garis bercak kebasahan. Bercak selanjutnya membuat berwarna hijau kelabuan. Seluruh daun menjadi keripik dan airnya layu seperti tersiram air panas. Penyebab faktor biotik. 2. Ubi jalan. Bagian tanaman yang mengalami kerusakan yaitu padi ekor akar. Tanda-tanda kerusakan yaitu tampak lubang kecil bekas gesekan yang tertutup oleh kotoran berwarna hijau dan bau yang disebabkan oleh lubang. Penyebab faktor biotik. Padi. Bagian tanaman yang mengalami kerusakan yaitu bakal buah. Tanda-tanda kerusakan pertumbuhan lambat jarak akar yang pendek. Daun kecil mengkerut atau mengulang di satu sisi lalu disusul dengan kotoran. Bahkan daun buah mengalami airnya gugur. Buah akan mengalami di mana seharusnya lurus menjadi bengkok disebabkan karena kekurangan unsur harmasi. Penyebab faktor abiotik. Ya, itu presentasi dari kelompok 2. Untuk kelompok yang lain, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 2? Bisa ya, silakan kita untuk bertanya. Bagaimana cara mengenal kerusakan pada daun buah? Nah, ini akan menjawab. Silakan. Penyebab kerusakan disebabkan oleh berbagai penyakit tanaman, baik biotik dan biotik. Ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Cukup ya? Cukup. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Puas. Terima kasih. Silakan duduk di tempat kedua. Marilah kita beri aplaus. Mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Untuk selanjutnya di sini Bapak akan membahas sedikit tentang dari hasil pengamatan yang anak-anak lakukan. Di situ terdapat 2 faktor kerusakan tanaman, yaitu disebabkan oleh faktor biotik dan abiotik. Yang mana kerusakan tanaman dapat kita identifikasi yaitu dengan mengidentifikasi kerusakan tanaman yang disebabkan oleh gangguan tanaman, yaitu baik faktor biotik maupun faktor abiotik. Adapun faktor biotik yaitu faktor hama, penyakit dan faktor biotik. Sedangkan faktor abiotik yaitu faktor pertama yaitu persediaan air yang kurang. Yang kedua yaitu ya, yang ketiga yaitu kesuburan tanah. Yang selanjutnya itu pencahayaan yang kurang optimal. Itulah faktor-faktor kerusakan disebabkan oleh faktor biotik. Di sini anak-anak sudah mengetahui mengamati sehingga anak-anak dapat mengidentifikasi dengan baik dan benar cara-cara tanda-tanda kerusakan tanaman. Tadi anak-anak sudah melakukan pengamatan tentang tanda-tanda kerusakan tanaman pangan sehingga anak-anak dapat melakukan itu sudah terpenuhi tujuan pembelajaran kita yang ke-5, yaitu peserta didik diharapkan dapat mengamati tanda-tanda kerusakan tanaman pangan dengan baik dan benar disebabkan oleh faktor biotik dan abiotik. Baiklah, anak-anak sudah melakukan diskusi untuk mengamati tanda-tanda kerusakan pada tanaman pangan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor biotik tadi yang dipresentasikan oleh kelompok 1, sedangkan kelompok 2 juga ada faktor biotik dan abiotik. Selanjutnya kita akan menyimpulkan materi
untuk pembelajaran kita yang hari ini. Bapak minta tolong untuk Dwita untuk menyimpulkan. Silakan. Kerusakan tanaman dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor abiotik dan biotik. Faktor abiotik yaitu kurangnya ketersediaan air, kondisi pencahayaan yang tidak optimal. Faktor biotik adalah penyakit genetik. Ya, itulah kesimpulan dari teman anak-anak. Di situ Dwita menyimpulkan bahwa kerusakan tanaman dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Untuk selanjutnya untuk Bapak minta Amal untuk menyimpulkan. Mengenai kerusakan tanaman dapat benar-benar diagnosis. Penyebab kerusakan yang disebabkan oleh berbagai pengganggu tanaman, baik dari faktor abiotik maupun biotik. Ya, jadi kerusakan tanaman dapat dikenali dengan mendiagnosis penyebab kerusakan tanaman yang disebabkan oleh faktor biotik dan abiotik. Untuk selanjutnya, Bapak akan melakukan ujian tes untuk anak-anak. Silakan dikerjakan. Sebelum kita memulai tes, anak-anak silakan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Di sini Bapak akan membagikan soal tes. Silakan untuk dikerjakan. Ini ada soal tes, dikerjakan dengan baik. Silakan dikerjakan. Ini untuk mengetahui seberapa jauh mana keberhasilan yang anak-anak capai dalam pembelajaran kita hari ini. Sudah ya? Ya. Silakan Bapak kumpul. Ini sudah. Untuk jangan kedua. Oke Pak. Anak-anak sudah mengerjakan semua soal tes. Di sini sudah Bapak nilai. Silakan anak-anak berdiri terlebih dahulu. Silakan otot biar relax. Baiklah, SMK Bisa. SMK Bisa. SMK. Luar biasa. Silakan duduk kembali. Dari sini kalian sudah melakukan diskusi, sudah melakukan konsentrasi, sudah melakukan kegiatan dari tes. Dan di sini Bapak melihat dari hasil tes yang Bapak lakukan, di sini masih ada satu anak yang tidak mencapai nilai KKM, yaitu nilai ambang batas yang harus dituntaskan. Di sini ada anak yang namanya Dedi, tidak tuntas. Jangan berkecil hati, nanti dibantu oleh teman-temannya. Di sini Dedi akan mendapatkan tugas tersendiri dari Bapak. Nanti Bapak akan kirim melalui WhatsApp, dibantu dari teman-temannya. Tetap belajar ya nak, jangan hanya main, rajin-rajin belajar di rumah. Sehingga di sini untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang yaitu pengumpulkan. Kita akan mempelajari tentang pengumpulkan. Untuk pertemuan selanjutnya, baiklah. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kawan-kawannya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk kedua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Saya akan bersama doa menurut percayaan masing-masing. Amin. Mudah-mudahan
pelajari hari ini menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita ke depannya. Terima kasih Bapak ucapkan. Bapak akhiri, sebelum Bapak akhiri, Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata, baik sengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.